Halo Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya yang tampan dan rupawan. Katanya tampan dan rupawan ya Pak. Nah, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian pada hari ini? Saya harap baik-baik saja. Mengingat bahwa sebentar lagi kita juga akan merayakan sebuah perayaan yang biasanya dirayakan oleh umat Kristen, yaitu Paskah, rangkaian perayaan Paskah yang gak akan berlangsung lama lagi. Nah, di sela-sela kesibukan ketika kita mempersiapkan rangkaian Paskah yang akan berlangsung ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari, sebelum kita mulai renungan kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhanku atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu di sela-sela kesibukan kami pada hari ini. Di sela-sela kesibukan kami pada minggu-minggu ini, kami dapat sedikit mendengarkan renungan-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati agar renungan yang kami terima ini dan juga hamba-Mu yang menyampaikan dapat menerima setiap perkataan, setiap renungan yang sudah Engkau siapkan bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, bacaan kita pada hari ini terambil dari Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 17 sampai 24. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24. Berikut bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambil anaknya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, dan membandingkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang telah menerima aku sebagai menumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu dipulangkan ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, lalu memberikannya kepada ibunya. Kata Elia kepada ibunya, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Berbahagialah bagi kita yang setia mendengarkan dan mengimani setiap firman-Nya di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai mukjizat kebangkitan orang mati, yang paling sering kita dengar adalah mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Baik itu dia membangkitkan Lazarus atau anak seorang perwira. Itu paling sering kita dengar, tanpa kita sadari bahwa ternyata di perjanjian lama itu juga terjadi mukjizat kebangkitan. Mukjizat ini terjadi ketika zaman-zaman Nabi Elia, di mana saat itu Nabi Elia menjadi seorang buronan
Karena dia satu-satunya nabi di saat itu yang konon katanya masih menyembah Tuhan Allah. Pada waktu itu bangsa Israel beserta dengan rajanya Ahab dan istri raja yaitu Isabel menyembah Baal. Elia memperingatkan raja Israel ini, memperingatkan raja Ahab dan istrinya agar kembali ke jalan Tuhan. Tapi peringatan itu tidak diindahkan oleh raja Ahab. Justru Elia malah menjadi buron. Akhirnya dia melarikan diri dan dia bersembunyi di rumah janda di Sarfat ini. Singkat cerita, setelah lama bersembunyi, anak dari si janda ini pun jatuh sakit. Seperti yang kita baca tadi, jatuh sakit, sakitnya sangat keras sampai anak ini meninggal menghembuskan nafas. Nah, disinilah terjadi mujizat. Salah satu mujizat yang akan membuat janda ini menyadari bahwa Elia adalah abdi Allah yang sesungguhnya, yaitu anak yang telah mati ini dihidupkan kembali oleh Elia. Seperti yang kita baca tadi di ayat 21 hingga 24. Elia membangkitkan kembali anak ini dan mengembalikan anak ini kepada ibunya. Kalau kita pikir-pikir, kita nalar, kita bermain logika, orang yang udah mati itu gak mungkin bisa dibangkitkan, kecuali kalau yang membangkitkan itu Yesus sendiri, seperti Lazarus. Tapi ternyata Elia bisa melakukannya. Itu karena Elia adalah nabi yang dipilih oleh Tuhan. Berarti Raja Ahab menentang peringatan Elia ini, dia menentang Tuhan. Dan akhirnya di kisah ini bangsa Israel mengalami kekeringan yang sangat lama. Tapi kenapa janda ini yang menolong Nabi Elia untuk bersembunyi malah juga mengalami hal yang sama? Anak dari janda ini juga ikut meninggal. Apakah karena janda ini melakukan perbuatan atau kesalahan? Oh, itu kita nggak tahu. Cuman dari yang kita baca ini kita tahu satu hal. Tuhan ingin menunjukkan bahwa akulah Tuhan Allah, akulah yang berkuasa atas segalanya. Dan dia, Elia, adalah orang yang kupilih untuk menjadi tangan kananku, untuk menjadi mulutku berbicara kepada umatku. Sehingga kematian anak dari janda ini memang sudah direncanakan oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Elia, apa yang dikatakan oleh Elia itu adalah benar. Kita melihat sosok janda tadi, dia menolong, lalu kemudian dia kehilangan anaknya, satu-satunya anaknya, anak perempuannya lagi. Itu kalau kita rasa untuk kehidupan kita sekarang ini mungkin itu hal yang berat. Jangankan kita berbicara sampai ke arah kematian lah. Kita berbicara aja soal keberhasilan yang sudah kita capai. Ketika kita membuka sebuah usaha, ketika kita melakukan sebuah bisnis, kita pasti mengalami yang namanya simpang siur, manis pahit dari kehidupan berbisnis. Kadang untung, kadang rugi, kadang bangkrut. Tapi jangan sampai sih ada yang bangkrut, karena sangat mengerikan. Nah, berbicara hal ini, berbicara dalam bisnis, kok kita bisa mengalami kerugian, kita bisa mengalami kebangkrutan, atau mungkin kita memiliki banyak hutang. Itu penyebabnya apa sih? Apakah karena Tuhan menguji kita, atau karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa kita adalah umatnya, atau karena kesalahan kita sendiri? Itu yang masih menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau dari peristiwa janda di Sarfat ini, dia nggak memiliki kesalahan apapun, tapi Tuhan mengizinkan. Mungkin di dalam bisnis Bapak Ibu Saudara, di dalam
pencapaian Bapak Ibu Saudara sekalian ini, apalagi setelah COVID beberapa saat yang lalu, itu mungkin bermacam-macam penyebabnya. Bisa jadi karena keadaan ekonomi yang lesu, atau karena Tuhan yang berkehendak demikian, atau karena kesalahan Bapak Ibu Saudara sendiri, kita juga gak tahu kan. Tapi yang kita perlu tahu adalah Tuhan yang memiliki segalanya. Tuhan mampu menghidupkan seorang anak melalui perantara Nabi Elia. Begitu juga Tuhan pasti bisa memulihkan kehidupan kita, baik pemulihan secara sosial, secara materi, maupun secara mental. Lalu apakah setelah kita mengalami pemulihan tersebut, kita seperti seakan-akan lupa dengan Tuhan kita? Kita harusnya nggak lupa dengan Tuhan kita. Cuman secara nggak langsung kita melupakannya. Contohnya, ketika pencapaian kita berhasil, ketika kita sibuk menjadi panitia, ketika kita sibuk di lingkungan apapun, di keseharian kita pasti lupa untuk berdoa. Kita pasti banyak yang lupa itu. Enggak cuma 1-2 orang, tapi banyak. Memang ada yang lupa, memang ada yang tetap berdoa. Cuman satu hal, apakah dia benar-benar mengkhusyukkan hati untuk berdoa, untuk mendekatkan diri pada Tuhan yang memiliki segalanya, atau hanya sekedar rutinitas belaka? Kita juga gak tahu. Atau mungkin ketika kita berhasil, kita sudah menyelesaikan semua yang kita lakukan, kita malah juga lupa bersyukur. Ini nih yang bahaya nih. Awalnya kita datang kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan, bahwa aku dibantu toh Tuhan, biar apa yang kukerjakan ini berhasil, biar apa yang menjadi pergumulanku ini terjawab Tuhan, bahwa aku dibantu toh Tuhan. Tapi ketika kita sudah mendapatkannya, ketika kita sudah berhasil, kita malah langsung pergi foya-foya, pesta berfoya-foya, merasa bangga dengan diri sendiri. Kita secara nggak langsung lupa dengan Tuhan kita. Mungkin ada 1-2 orang yang masih tetap bersyukur, cuman lebih banyak yang nggak bersyukur. Ketika mereka terpuruk, mereka mencari Tuhan. Ketika mereka berhasil, mereka seakan-akan lupa dengan Tuhan dan menganggap apa yang sudah dicapai itu adalah usahanya sendiri. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, bagaimana kita harus menyikapi kehidupan kita ini, menyikapi semua keberhasilan yang kita capai, semua cobaan yang kita alami ini? Ya, kita harus menyikapinya dengan serius, dan tentunya kita tetap harus mengingat kepada Tuhan. Jangan sampai dunia membuat kita lupa dengan siapa Tuhan kita. Jangan sampai dunia membuat kita terbutakan mau seperti apa kita nanti. Selamat menjalani kehidupan, selamat berlayar bersama Tuhan di dalam badai dunia yang menakutkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan di hadirat-Mu atas sedikit renungan-Mu yang kami terima hari ini. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati kami, agar dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap badai cobaan yang datang, agar kami dapat tetap kuat dan dapat tetap berpegang teguh pada-Mu Tuhan. Bila Tuhan, kami juga sebentar lagi akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan tolong jaga, lindungi kami sepanjang aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.